Welcome back to my vlog, my venture. Video kali ini saya akan membawa teman-teman untuk jalan-jalan ke pasar Chatuchak. Pasar yang terbesar di Thailand ini sering direkomendasikan oleh travel influencer, turis-turis yang bikin vlog ataupun website-website yang ada di Google itu pasti nyebut harus ke Chatuchak. Nah, untuk kali ini saya juga akan mengajak teman-teman untuk pergi jalan-jalan ke Chatuchak dengan informasi-informasi lengkap lainnya. Jadi ikuti video selengkapnya. Juga follow Instagram saya myvlog myventure untuk mengetahui update-update video lainnya setiap hari guys. Ini MBK, saya mengajak teman-teman ke Chatuchak. Start dari MBK, orang-orang semuanya tahu lah MBK itu yang mana. MBK itu tempat kayak mall gitu, deket Siam Paragon, deket apalagi ya, Siam Center. Nah, yang belum tahu di mana lokasi MBK ini, silahkan menuju ke BTS National Stadium. Kalau yang pakai BTS ya, kalau yang pakai ojek ya langsung menuju ke Chatuchak, bisa dari mana aja kalian berangkat. Nah, kalau kita lihat di sini cuaca cerah banget, juga lalu lintas cenderung sepi ya, karena di sini masih tidak disarankan traveling di sekitar Bangkok ataupun keluar Bangkok karena kasus COVID-19 ini sedang meningkat di Bangkok, jadinya agak sepi ya. Tapi tidak masalah, kita akan pergi ke Chatuchak Market dengan mengikuti virtual tour kali ini. Ini namanya BTS Ratchathani. Teman-teman bisa dapetin makanan halal di sekitar BTS ini, apalagi di Soi 7 ya, Soi 7. Kalau yang belum tahu, Soi 7 ini dari perempatan ini belok kiri 50 meter, kanan jalan ada gang. Nah, itu masuk aja. Berbagai macam makanan halal tersedia di sana. Masih terik banget, kayaknya bakal panas banget di Chatuchak. Yuk kita ikuti video selengkapnya guys. Kalau di Thailand ini nggak strict ya untuk trafficnya, tapi juga orang-orang kayak lumayan sadar untuk mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Apalagi pejalan kakinya, mereka jarang yang robos waktu lampu jalan itu tidak hijau. Jadi mereka cenderung sabar untuk menunggu di mana ada tanda hijau untuk nyebrang, baru mereka nyebrang guys. Kebetulan ini daerah yang sangat familiar untuk turis-turis, apalagi yang hobi belanja, karena kalau belok kanan dari BTS Ratchathani ini, dari arah saya ini, kalian akan menemukan Platinum Mall, pusat jual beli ataupun just tip Bangkok ataupun Thailand ini kulakan ya. Suatu saat saya akan ngajak kalian ke pasar Platinum dan pasar Pratunam. Ngomong-ngomong udah panas banget, detikannya lama ya. Ya ini resikonya kita pakai motor, tapi dengan begitu kita bisa menikmati sejengkal demi sejengkal jalanan di Bangkok ya. Ini saya gas aja, tapi tetap disusul oleh Lala Move ya. Oh ya, di sini juga ada Gojek teman-teman. Kalau misalnya nggak mau pakai BTS, teman-teman bisa pakai Gojek, bisa pakai Bolt, bisa pakai Grab. Ini aplikasi rekomendasi dari saya untuk langsung menuju ke tujuan wisata. Tinggal booking dari aplikasi, langsung bayar. Kalau yang punya debit account bisa dimasukin ya. Ini stasiun Payatai. Nah, ngomong-ngomong untuk stasiun Payatai ini, teman-teman bisa ingat-ingat stasiun ini karena dari Suvarnabhumi biasanya teman-teman menuju ke Bangkok turunnya di Payatai ini. Dekat banget dengan pusat kota, apalagi Platinum Mall seperti yang saya bilang tadi. Jadi dari Airport Link ini biasanya orang-orang turun di Payatai Station ini. Jangan khawatir, ini juga ada MRT-nya. Jadi Airport Link ini memang banyak banget yang turun di situ guys. Kalau yang pakai taksi kayak gini, taksi hijau kuning, ini
enak juga karena mereka biasanya memang pakai argo atau meteran. Jadi teman-teman jarang yang diputer-puterin, yang dikerjain ini jarang. Selama ya kita lihat Google Maps aja. Kalau di daerah ini cenderung kondo-kondonya lumayan mahal ya, karena di pusat perkotaan. Apalagi kalau teman-teman cari hotel-hotel yang berbintang kayak Bayok Sky ini di kawasan Pratunam ini memang yang top gitulah. Kita sudah sampai di Victory Monument guys. Dan ngomong-ngomong tentang Victory Monument, ini adalah monumen legendaris dari Thailand ya, karena ini dibangun atas kejadian perang Franco-Thai War. Itu Thailand dan Vichy France di beberapa tempat. Dibangun di area Ratchathani, menjadi monumen nasional dari kerajaan Thailand ini ya guys ya. Kalau di Thailand namanya Anusawari Chaesamorapum. Wah, susah banget nih namanya nih. Nah, ini tugunya nih. Nah, pada tahun 1940 sampai 1991 Thailand ceritanya nih perang dengan kolonial Prancis yang menguasai Indochina di kawasan Asia Tenggara. Nah, Thailand ini mencaplok beberapa wilayah di Kamboja Barat dan Laos, utara dan selatan. Dan ini untuk mengelabui kolonial Prancis. Mungkin biar kelihatan kuat kali ya kerajaan Siam dulu pada tahun 1893 dan 1904. Sampai-sampai nasionalis Thailand menganggap mereka milik Thailand guys. Ini lumayan gede lingkaran dari Victory Monument. Dan juga kalau dari atas ini kalau malam-malam bagus banget fotonya, karena ada BTS yang ngelilingi Victory Monument ini. Nggak berani langsung cross ya di atas Victory Monument. Kita sebentar lagi akan sampai ke BTS Ari sebelum BTS Chatuchak di depan sana. Di sekitar BTS Ari ini juga ada beberapa cafe yang asik-asik, unik-unik. Kalau kalian mau cari pakai motor ya, ini tinggal belok kiri, ada beberapa gang di situ. Nah, di situ banyak kafe-kafe yang bagus untuk hunting foto guys. Dan ada beberapa pilihan pintu masuk ke pasar Chatuchak ini. Salah satunya nanti yang akan saya tunjukkan, karena nggak semuanya bisa pakai motor. Bagi kalian yang pakai motor, saya sarankan belok kiri dari sini. Dan yang pakai ojek ya tinggal nunggu aja abangnya ngedrop di mana ya guys ya. Karena sebenarnya masuk dari mana aja kalian nggak ada masalah, kecuali kalian sudah tandain beberapa section yang nanti akan saya share. Ada banyak section ya di Chatuchak ini. Jadi kita akan muterin satu Chatuchak dulu di luarnya pakai motor biar kalian ada gambaran. Beginilah situasi luar dari Chatuchak Market 2021 ini. Tepatnya bulan Juni. Sementara taksi-taksi di pinggir jalan juga siap untuk mengantarkan kalian pulang kalau yang kepanasan ya. Kalau yang pakai ojek ya ada beberapa juga ya, kita bisa lihat. Ini adalah pintu masuk yang biasa ojek-ojek ataupun taksi ngedrop kalian kalau misalnya kalian pakai transportasi umum. Juga kalau misalnya kalian pakai BTS, kalian juga akan masuk lewat pintu masuk ini. Tapi sayangnya untuk yang kalian bawa motor, kalian nggak bisa masuk lewat sini. Untuk di pandemi kayak gini, pintu masuk tetap dijaga. Kalian akan dites suhunya, juga diharuskan untuk memakai hand sanitizer di pintu gerbangnya. Kalau kita lihat juga banyak van ya. Di sini juga ada beberapa van atau travel tour yang ngedrop beberapa turis dari luar Bangkok.
Nah, ini masuk ke sebelah tamannya. Nah, kalau ini taman yang bisa kalian gunakan buat santai-santai karena di sini ada danau. Buat foto-foto juga oke. Kalau misalnya kalian udah bosen, udah capek keliling-keliling pasar, saya sarankan di sebelah kanan ini ada taman yang luas banget dan itu hijau. Juga kalau misalnya sore-sore orang-orang pada jogging, guys. Nah, ini pintu gerbang kedua yang bisa kalian masuk juga kalau misalnya kalian datang dari arah BTS. Sementara di sini juga tidak bisa memakai motor untuk masuk ya. Jadi saya sarankan buat kalian yang bawa motor, putar satu kali lagi di sebelah gate 1 baru kalian bisa bawa motornya. Nah, di sini seperti yang saya bilang, ini adalah gate 1 yang tadi saya bilang belok kiri. Nah, kalian bisa masuk lewat sini. Sementara di sisi kiri ini ada parkir motor, kalian bisa parkir di situ, nggak mahal juga. Nanti dapat karcis dan helmnya aman, guys. Kita sudah masuk ke kawasan Catucak Market di area tempat parkir motor. Sementara di sebelah kiri adalah pedagang-pedagang makanan. Jadi kalian kalau misalnya cari makanan ya nggak semua section itu ada. Sementara saya akan coba masuk menggunakan motor ini ya. Untung-untungan ya dikasih, kalau enggak ya dicegat paling ya. Belum dicegat. Iya, dicegat juga. Karena kita sebenarnya pengen pakai motor ya, biar langsung cepet gitu daripada nunggu tuk-tuk gratis yang disediakan oleh kerajaan untuk mengelilingi Catucak ini. Oke, kita ikutin aja kata security, nggak apa-apa. Kita akan coba parkir di sini. Banyak sih orang-orang naruh-naruh motor gitu aja ataupun mobil. Sebenarnya ilegal juga ya, tapi masih oke kalau di Thailand karena muka-muka kita kayak muka-muka Thailand ya. Jadi mereka di Thailand ini jarang yang usil dan jarang yang larang-larang gitu. Apalagi kalau misalnya udah pakai motor biasanya orang Thailand gitu kan. Nah, di sini tempat informasi bisa kalian tanyakan untuk section mana, barang apa yang kalian cari. Di sini kalian bisa tanyakan. Ya, tuk-tuknya sudah datang, ya bukan tuk-tuk juga ya. Ini transportasi gratis yang disediakan kerajaan ya. Jadi kalian bisa pakai ini untuk mengelilingi satu market di Catucak. Ini karena mana sih ibunya nggak berhenti ya. Oke, kita duduk di belakang aja sambil ngelihat dan menjelaskan seluruh isi pasar Catucak ini. Siap-siap untuk mendengarkan sejarah ya dari Catucak ini karena cukup menarik bagi saya. Taman ini ya diselesaikan pada tahun 1978 sebetulnya. Tapi sebetulnya sudah dimulai sedari dulu banget ya. Dari 1942. Kita berada di apa namanya, kayak tuk-tuk gitu. Ini fasilitas baru di Catucak, kalian bisa pakai untuk muterin satu market Catucak. Nah, pasar Catucak ini adalah pasar terbesar di Thailand, juga dikenal sebagai JJ Market. Lebih dari 15.000-16.000 kios dan 11.000 vendors ya di tahun 2019. Kalian yang nyari toilet jangan sampai salah, ini yang kuning-kuning ini toilet ya, karena persebarannya sangat minim, cuma ada 2 atau 3 toilet di JJ Market ini. Dibagi dalam 27 section ya, yang tersebar di seluruh pasar. Dan Catucak juga menjual berbagai jenis barang ini banyak banget, termasuk ya tanaman, barang antik, elektronik, kosmetik, hewan peliharaan juga ada guys. Terus makanan, minuman itu pasti, keramik, furniture, aksesoris rumah, pakaian ini pasti banyak banget, dan buku-buku. Pasar Catucak ini
lahir atas kebijakan dari Perdana Menteri Pibon Sungkram ya. Jadi pemimpin ini memang berpengaruh banget terhadap perekonomian rakyat karena dia mengharuskan setiap provinsi memiliki pasar sendiri, dan Bangkok ini memilih daerah Senam Luang sebagai lokasi pasar guys. Jadi pemimpin ini memang pengaruh banget ya untuk kesejahteraan rakyat. Taman ini selesai tahun 1978 ketika Jenderal Kriangsak Chomanan menjadi Perdana Menteri ya. Jadi diberesin gitu, baru rapi gitu di tahun tersebut guys. Nah, tahun 1983 semua perdagangan pindah ke Chatuchak. Sebelumnya kayak pindah tempat karena pembangunan, sempat disebut Pasar Pahonyotin sebelum akhirnya kembali menjadi nama Chatuchak. Ngomong-ngomong, sewa bulanan dari kios-kios ini ya sekitar 10.000 baht atau sekitar 4.600.000 sampai 17.000 baht atau sekitar ya 8 jutaan lah. Ini memang benar-benar menghidupi rakyat Thailand ya, karena orang-orangnya kayak seneng dagang gitu loh. Kayak anak-anak mudanya di situ pada jualan barang-barang ya yang sudah mereka bikin, mungkin produsen ataupun reseller. Sampai ya di rata-rata di Chatuchak ini penghasilannya kalau nggak pandemi ini sekitar 130.000 baht per bulannya. Luar biasa ya. Ngomong-ngomong, juga dikabarkan di tempat ini sebagai perdagangan satwa liar ya. Itu sisi negatifnya mungkin ya. Dan kali ini saya akan ngasih info section yang mesti kalian tahu karena pasar ini gede banget. Jadi kalian harus catat section mana aja yang akan kalian kunjungi ya. Dari pakaian dan aksesoris section 2-6 dan 10-26. Di samping-samping kios-kios itu nanti ada tulisannya, kalian tinggal tanya aja section 2 sampai section 6. Biasanya tuh orang-orang tahu lah gitu. Sementara kerajinan tangan ada pada section 8 sampai 11. Keramik section 11, 13, 15, 17, 19 sampai 25. Sementara furniture dan aksesoris rumah ada pada section 1, 3, 4, 7, 8. Ini ada petanya juga biar kalian tidak bingung, karena kebanyakan orang-orang udah capek nggak nemu barang, ya udahlah pulang gitu kan. Beberapa kali terjadi di kota-kota besar seperti saya, pasti udah capek terus nyari pijetan ya. Sementara ngomong-ngomong ya, di sini juga ada pijet-pijet 150 baht, murah meriah ya. Lalu makanan dan minuman ada pada section 2, 3, 4, 23, 24, 26, 27. Jadi ada dua bagian yang menjual makanan dan minuman. Sementara tanaman dan perkebunan ada di section 3 dan 4. Seni dan galeri, ini patung-patung, ada di section 7. Hewan peliharaan dan aksesoris buat kalian yang tinggal di Bangkok dan cari kucing dan anjing gitu kan. Ada di bagian 8, 9, 11, 13. Ini di area belakang ya. Di dekat JJ Marketnya mall. Kalau kalian yang kutu buku, nyari buku ya, catat section 1 dan section 27. Sementara bagi pecinta barang antik dan koleksi lainnya ada di section 1 dan section 26. Kemudian yang kalian cari pakaian bekas, karena di Thailand ini juga tren kayak old fashion gitu. Sementara bahkan anak-anak mudanya itu banyak yang pakai kayak barang-barang baju gembel gitu, tapi ngetren guys. Ini ada di section 2, 3, 4, 5, 6 dan 22, 25, 26. Ini memang ngetren banget di Thailand. Bagi kalian yang cari baju-baju yang mau kulakan ya, bisa banget, karena Justip Bangkok juga ambil dari sini guys. Ini bocoran buat kalian yang mau usaha. Kalau misalnya kalian
mau usaha gitu kan, kalian butuh penukaran uang juga, kontak saya juga bisa. Jadi memang keadaannya nggak seramai biasanya, tapi masih oke untuk kita jalan-jalan di Chatuchak. Jadi worth it. Yang saya suka dari Chatuchak ini karena hanya weekend ya. Jadi kalian jangan kesini kalau hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini bagusnya kalau weekdays kalian ke Platinum Mall aja kalau cari-cari barang. Karena barang-barang di Chatuchak ini hampir-hampir 11-12 kayak barang-barang yang ada di Platinum. Dan juga kalau kalian turis datang ke sini jangan lupa cari ATM terlebih dahulu ataupun tuker uang terlebih dahulu ya, biar nanti nggak kesusahan mau bayar. Meskipun kalau yang bagi saya tinggal di sini bisa langsung scan aja, bisa langsung prompe namanya. Nah biasanya sore-sore kayak gini banyak juga yang jual makanan, tapi ini belum cukup sore ya guys ya. Sebentar lagi orang-orang pada beli makanan di pinggir-pinggir ini. Yang saya suka di sini adalah beef burgernya, yang halal beef burger di daerah sini, di daerah kiri kita ya guys ya. Nah sementara virtual tour ke Chatuchak Market sampai sini dulu, semoga bermanfaat ya guys ya. Oke, thank you udah nonton. Virtual tour dari Mavlog My Adventure berakhir di sini. Buat kalian yang belum subscribe, please subscribe dan follow Instagram saya Mavlog My Adventure. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sikat.